Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan buku yang membahas tentang bulan Ramadan, berjudul Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Athar Salafus Salih, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki halaman 119. Silahkan bagi Anda yang menyimak dan memiliki bukunya, buku ini ya, bagi yang belum memiliki silahkan dimiliki, buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Athar Salafus Salih. Silahkan yang memiliki bukunya, atau yang belum memiliki segera memilikinya. Yang sudah memiliki silahkan dibuka di halaman 119. Di sini Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala membawakan berkaitan dengan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan, fadilah-fadilah, dan apa saja yang akan kita raih kalau kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan beliau membawakan ada 23 keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Sesi pertama ini kita hanya akan membahas dari keutamaan yang pertama sampai ke 12. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas dari keutamaan ke-13 sampai 23. Nah, insya Allah kita bagi dua sesi karena khawatir kepanjangan kalau kita bagi semuanya ya. Insya Allah pelan-pelan, yang penting sampai. Alon-alon, yang penting kelakon ya, pelan-pelan yang penting tercapai tujuannya ya. Kita tujuan belajar ini biar tahu keutamaannya, fadilahnya. Kalau saya puasa itu di bulan Ramadan dapat apa gitu. Ini dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan juga dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pembahasan ini dinukil oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala dari kitab As-Siyam fil Islam fi Daw'il Kitabi was Sunnah ya, puasa di dalam agama Islam sesuai dengan Al-Quran, cahaya Al-Quran dan Sunnah ya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala ya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sekalian mendapati buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, itu sangat luar biasa. Dan banyak tuh, ada buku-buku kecil-kecil, ada yang besar-besar. Itu bukunya bagus-bagus. Banyak sudah yang diterjemahin ke Indonesia, sudah banyak. Saya ketika membaca buku-buku beliau yang kitab-kitab yang Arabnya, itu tertarik untuk, wah, pengen terjemahkan. Tapi giliran saya cari-cari terjemahnya kok, udah banyak ternyata. Jadi cetakan terjemah dari kitab-kitab beliau itu sudah nyebar di negeri kita, negeri Indonesia, Masya Allah. Jadi ilmu beliau memang diakui ya oleh para penuntut ilmu dan para ustadz-ustadz, para ulama di Indonesia, sehingga mereka pun semangat untuk menerjemahkan kitab-kitab tersebut. Nah, di antara kitab itu adalah As-Siyamu fil Islam fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Nah, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala membawakan pembahasan keutamaan ini, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini dinukil dari kitab tersebut. Maka Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan ibadah puasa memiliki banyak fadilah, keutamaan ya. Keutamaannya banyak. Di antaranya sebagai berikut ya, ada 23 tadi ya. Kita akan baca 12 pada kesempatan kali ini. Silakan disimak ya sampai selesai biar kita tahu keutamaannya itu apa. Nah, yang pertama, ganjaran ibadah puasa adalah maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita berpuasa, maka kita mendapatkan ampunan yang besar dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-35. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang muslim dan muslimah itu sama di sisi Allah. Laki-laki dan perempuan itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hal pahala, ganjaran. Siapapun, mau laki-laki atau perempuan, kalau dia beriman dan beramal soleh, pahalanya sama. Allah tidak beda-bedakan dalam masalah pahala. Nah, ini luar biasa ayat ini. Kita akan baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina wal sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah, ya, laki-laki yang beragama Islam dan perempuan yang beragama Islam, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, ya, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan yang benar, yang jujur dalam perkataannya, benar dalam syahadatnya, benar dalam i'tikadnya, benar dalam perbuatannya, laki-laki dan perempuan yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menghadapi takdir-takdir buruk yang menimpa dia. Jadi laki-laki dan perempuan yang khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, baik sedekah yang wajib, zakat, atau infak, sedekah yang sunnah, ya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, ini poinnya, berkaitan berpuasa. Mau laki-laki atau perempuan berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Jadi mereka menjaga kemaluannya, tidak melakukan perbuatan zina. Jadi mereka menjaga kemaluannya kecuali hanya kepada pasangannya, yaitu istri kepada suaminya, suami kepada istrinya saja. Disalurkan kepada tempat-tempat yang halal. Dia tidak melakukan perzinahan. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, ya, wadzakirinallaha katsiran, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka pahalanya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi semua, mau laki-laki mau perempuan, kalau dia berpuasa, dia sedekah, dia taat kepada Allah, dia orang Islam, dia orang beriman, dia orang yang sholat, dia orang yang zakat, yang sedekah, dia orang yang khusyuk, dia orang yang sabar, semuanya pahalanya sama, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang berpuasa, maka Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini poin kita karena lagi bahas puasa. Nah, kalau ini ayatnya kan banyak keutamaannya tentang apa saja amal soleh yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, itu sama saja di sisi Allah, pasti akan Allah balas. Pahalanya sama-sama besar. Nah, kemudian yang kedua, puasa merupakan amalan yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya.
dan kalian berpuasa atau puasa kalian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Jadi puasa kita itu lebih baik, sangat baik. Amalan yang Allah sebut dengan khairan, amalan yang top, yang baik. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa merupakan salah satu sebab meraih ketakwaan. Kita ingin derajat kita tinggi di sisi Allah. Dan orang-orang bertakwalah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik bekal kita menuju Allah adalah ketakwaan. Inilah kunci surga. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan. Untuk siapa? Surga itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita ingin jadi orang bertakwa. Nah, kalau kita ingin jadi orang bertakwa, berpuasalah di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan itu merupakan sebab kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah ayatnya sudah hafal semua nggih Pak nggih. Semua sudah hafal Bapak Ibu semuanya, para pemirsa semuanya insyaallah sudah hafal. Ya, karena akan diulang itu insyaallah. Setiap hari itu nanti di hari di ceramah-ceramah, di kultum-kultum, ya, di hari Ramadan, di bulan-bulan Ramadan pasti akan dibacakan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Fungsinya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Yang keempat, puasa merupakan perisai, pelindung dari api neraka. Ya, kita semuanya takut dari neraka. Jangan sampai kita ini masuk neraka. Kita butuh tameng, perisai yang menghalangi kita dari neraka, yang menghalangi kita dari sengatan panasnya api neraka. Nah, perisai inilah apa? Puasa itu. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbuna azza wa jalla as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Rabb kita azza wa jalla, itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, puasa itu adalah perisai. Dengannya seorang hamba akan terlindungi dari api neraka. Dan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 14.669 dan juga hadis nomor 15.264. Dan pentahqiq Al-Musnad mengatakan hadis ini sahih dengan jalan-jalan dan penguat-penguatnya. Maka ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa Bapak Ibu sekalian? Hadis qudsi itu adalah hadis yang isinya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan termasuk dari Al-Qur'an. Nah, apa bedanya? Apa bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Para ulama menjelaskan bahwasanya bedanya apa? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Qur'an, maka lafadz dan maknanya, ya, teks dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesamaannya apa? Kesamaannya dua-duanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dan hadis qudsi itu ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Nah, dia riwayat sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Kalau ayat Al-Qur'an itu pasti Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ini ayat Al-Qur'an. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya tadi
yaitu ma rawan Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi atau an rabbih azza wa jalla. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla. Biasanya disebutkan misalnya dari fulan bin fulan, misalnya dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, qala rabbuna. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, dan seterusnya. Itu ciri-ciri hadis qudsi. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, pembahasan ini bisa kita lihat nanti di pembahasan mustalahul hadis. Ya, pembahasan mustalahul hadis. Nanti ada keterangan apa itu hadis, maknanya apa itu hadis qudsi, perbedaannya antara hadis qudsi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa. Itu ada pembahasan tersendiri. Nah, dan diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salatu burhanun was-shaumu junnatun hasinatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Di salat itu merupakan bukti. Puasa merupakan perisai yang melindungi. Adapun sedekah, maka ia dapat memadamkan dosa seperti air bisa memadamkan api. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 223. Imam Ahmad juga meriwayatkannya, At-Tirmidzi di nomor 3517, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah pada nomor 280, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi salat adalah bukti keimanan. Bukti bahwa seseorang itu beriman, berislam, itu salat. Dialah yang akan membedakan antara orang mukmin atau orang kafir. Salat ini pembeda, ya, antara kita orang Islam ataupun orang non-muslim. Makanya jaga salat dengan baik, Pak. Ini pembeda antara kita. Ibadah kita ya salat ini. Ya, ibadah terbesar, rukun Islam yang kedua setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yaitu Allah telah Tuhanku satu-satunya. Aku tidak akan menyembah kepada selain Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka aku harus mengikutinya. Nah, bukti pengucapan dia, syahadat dia itu dibuktikan dengan apa? Salat. Buktinya salat. Para ulama pun menyepakati tentang bahayanya meninggalkan salat. Jangan sampai meninggalkan salat. Karena kalau meninggalkan salat secara keseluruhan, dengan sengaja dia meninggalkannya dan sudah tahu hukumnya, para ulama mengatakan ini bisa kafir. Adapun kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malesan, ya, malas-malesan, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah kafir atau tidak? Nah, ya kalau kita ya jaga-jaga, jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kekufuran itu. Jadi sholat ini adalah bukti kalau kita itu betul-betul meyakini Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu adalah Rasul kita. Buktikan sholat, bukti ini 5 waktu jalani, tambah yang sunnah-sunnah gitu. Wasaumu junnatun hasinah, dan puasa adalah perisai yang sangat kuat yang menyelamatkan seseorang, membentengi seseorang dari apa? Neraka. Sehingga kalau orang berpuasa, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa, ya, menghapus dosa-dosa sebagaimana air itu bisa memadamkan apa? Gejolak api. Dan diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhuma, ia berkata, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai, tameng, ya,
ya, sebagaimana perisainya salah seorang di antara kalian dalam sebuah peperangan. Kita kalau perang, ya, ketika perangnya itu pakai pedang, pakai tombak, pakai celurit, pakai carok, kita butuh apa? Tameng, karena musuh kita juga sama-sama pakai apa? Pedang, pakai tombak. Nah, tameng ini fungsinya apa? Fungsinya adalah menghalangi sampainya pedang mereka. Pedang musuh biar nggak kena tubuh kita, kita halangi dengan perisai kita, ting ting gitu, sehingga tidak kena ke tubuh kita. Demikian pula puasa, itu sama, perisai. Perisai dari apa? Menyelamatkan kita dari api neraka, sehingga sengatan api neraka itu tidak mengenai tubuh kita. Kita nggak mau Pak kebakar, Pak. Ini kulit ini dibakar dengan api dunia aja bisa melonyot, hancur, hangus, Pak. Apalagi dengan api neraka yang berlipat-lipat panasnya, Pak. Silakan baca hadis-hadis berkaitan dengan neraka jahanam itu. Sudah sejak lama itu dinyalain apinya, Pak. Sudah disiapkan tuh apinya. Panasnya bagaimana itu? Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu sangat mengerikan api neraka itu. Kita kalau bakar api, bakar kayu lah, bakar kayu. Itu kan ada apa namanya? Peletik-peletik itu loh, yang apa namanya? Merah-merah terbang itu loh. Syaror itu namanya. Apa namanya? Yang kayak kunang-kunang terbang kalau lagi bakar api pakai kayu itu. Nah, itu yang percikan itu namanya bunga api kan. Syaror, kalau bahasa Arab itu syaror. Nah, bunga apinya itu, Pak. Kalau kita kan kecil-kecil itu. Allah sebutkan di surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat, Allah sebutkan bunga apinya itu seberapa. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Allahu Akbar. Lihat, sungguhnya neraka itu melontarkan bunga api. Besarnya itu sebesar dan setinggi istana. Bayangkan, istana yang besar itu segitu. Itu percikannya. Itu bunga apinya. Yang kalau di dunia itu kayak kunang-kunang, lebih kecil daripada kunang-kunang. Ya, ka'annahu jimalatun sufr, seolah-olah bunga api itu adalah iringan unta yang kuning. Allahu Akbar, besar-besar, besar-besar. Nauzubillah, itu baru percikannya, belum apinya. Itu panasnya luar biasa. Maka puasa ini menjadi tameng bagi kita yang menyelamatkan kita dari apa ini? Dari percikan-percikan, bahkan dari apinya neraka. Sehingga Allah selamatkan kita dari neraka. Maka kita butuh amalan yang kayak gini. Inilah puasa. Nah, dalam redaksi yang lain dia disebutkan, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai dari api neraka sebagaimana perisainya salah seorang dari kalian dalam perang tadi. Ya, sama maknanya berkaitan dengan itu. Jadi subhanallah, inilah keistimewaan puasa. Seandainya ini aja udah cukup, Pak. Menyelamatkan kita. Yang penting kita tuh selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah beruntung. Beruntung dengan keuntungan yang besar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka dan dijauhkan dari malapetaka. Yang kelima, puasa adalah benteng yang melindungi dari api neraka. Kalau tadi yang keempat itu perisai, masih kecil, ya itu tidak perisai, tapi lumayan bisa bentengi kita dari api neraka. Sekarang benteng, Pak, boleh lebih besar. Lebih besar bisa, aman, tambah aman lagi kalau benteng. Kalau perang kita berlindung di benteng, aman, bisa duduk-duduk, bisa ngopi-ngopian, lebih aman. Kalau tameng, ya setubuh kita doang, kan gitu. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh yang melindungi seseorang dari api neraka.
Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 7492, dan juga hadis nomor 9225. Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman hadis nomor 3293, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 9800. Faidah atau fadilah yang ke-6. Puasa adalah perisai dari syahwat. Puasa adalah perisai dari syahwat. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada kami, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa membentengi kemaluannya. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jilid 1 halaman 378, juga halaman yang lainnya 424, 425, 432. Al-Bukhari hadis nomor 1905, juga hadis nomor 5065, 5066. Imam Muslim hadis nomor 1400, At-Tirmidzi hadis nomor 1081, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Ya, riwayatnya dibawakan sebetulnya semuanya. Ya, ini untuk menguatkan bahwa dalilnya itu sahih, loh, betul-betul sahih. Nah, ini nasihat Nabi SAW kepada para pemuda. Para pemuda ini kan lagi muda-muda, ini kan pemuda-pemudi juga, ini kan gejolak syahwatnya tinggi, ya lagi mulai senang dengan lawan jenis, ya toh. Lihat perempuan cantik, ya anak-anak remaja, ya lagi saling cinta mencintai, kan gitu. Nah, ini cinta ini harus disalurkan dengan cara yang baik, yaitu menikah. Jangan pacaran. Rasulullah SAW menyarankan untuk nikah kalau sudah mampu. Mampu ini maksudnya apa? Mampu nikah itu secara fisik memang sudah kuat untuk nikah gitu, bisa untuk menafkahi batinnya gitu. Dan juga mampu juga dalam masalah finansial, punya uang yang cukup untuk acara pernikahan, dan dia, oh saya kalau udah nikah ini bisalah bayar kontrakan, bisalah makan untuk berdua, cukup insya Allah. Nggak perlu mewah-mewah, cukup aja yang penting. Mau ngontrak cukup, mau beli motor cukup, mau beli ini cukup, pokoknya cukup bisa gitu. Nggak harus mewah, makanya nggak usah terlalu muluk-muluk nikah itu. Jadi yang cukup bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya, udah alhamdulillah insya Allah bisa itu, bisa. Ya, bagi ikhwan-ikhwan sekalian, anak-anak muda juga, pemudi juga, mbak-mbak ini yang belum nikah, segera nikah. Banyak manfaatnya menikah itu. Dan ada buku yang bagus menurut Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala itu, apanya, ya, panduan keluarga sakinah, membuat panduan membangun keluarga sakinah, itu bagus nih bukunya. Nah, pelajari itu. Nah, di situ ada hukum-hukum fikihnya, keutamaan menikah, manfaat menikah, dan banyak nasihat dari beliau tentang pernikahan ini. Silahkan dibaca bukunya, dibeli loh, beli, kuota aja beli kok, internet beli, manfaat itu, baca buku, jangan bosan-bosan baca buku. Pokoknya saya akan merekomendasikan buku-buku yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Biar apa? Pemirsa punya minat membaca, itu penting Pak. Kita hidup di zaman orang malas membaca, ya, padahal membaca itu adalah pintu ilmu. Buku adalah teman yang paling baik Pak. Dia teman yang sangat setia. Dia memberikan manfaat kepada kita setiap hari. Di saat Anda kesepian, sendirian, baca buku. Anda dihibur oleh buku-buku itu. Ya, seperti ini puasa ternyata manfaatnya besar. Ya, jadi nasihat pada para pemuda-pemudi, ya, kalau Anda sudah memiliki kecondongan untuk cinta kepada lawan jenis, ya, cari pasangan yang soleh. Bagi wanita, bagi mbak-mbak, ya, para perempuan pemudi ini, cari laki-laki yang tanggung jawab, yang soleh. Lihat mukanya cocok enggak. Lihat, nazar itu syar'i, sunnah.
Laki-laki juga demikian, lihat akhwat yang memang salihah, baik agamanya, mau taat ya. Kemudian lihat mukanya, cocok nggak mukanya, ya suka nggak gitu. Ya nggak harus cari yang kayak artis lah, jangan terlalu muluk-muluk pokoknya. Yang penting dilihat itu enak gitu, dipandang menarik, ya udah Bismillah. Dan setelah itu istikharah, minta tolong kepada Allah, minta pilihan, ya Allah berikanlah pilihan yang terbaik. Kalau memang dia jodohku ya dekatkan, mudahkan. Kalau memang dia bukan jodohku ya ganti yang lain yang lebih baik. Gitu. Minta sama Allah. Tapi ini ingat, kalau sudah mampu, ya biaya sudah ada, kerjaan sudah, nggak harus tetap. Yang penting tetap bekerja. Nggak harus punya kerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Mau jadi ojek online, mau dagang ini, dagang itu, nggak apa-apa. Halal. Halal. Atau mau merintis berdua bersama dengan istri, nggak apa-apa, berjuang bersama, ya. Mau makan apa, ya, yang penting tetap bersamamu, ya, setia bersamamu, ya gitulah. Kalau orang pacaran aja mereka bisa bisa berdua-duaan ya dengan hubungan yang haram, ya mereka saling mengerti pengertian. Apalagi maka kita yang nikah halal itu harus lebih pengertian lagi. Ya, nggak apa-apa tinggal di tempat yang sederhana, yang penting selalu bersamamu, kan gitu. Nggak apa-apa setiap hari makan nasi sama garam, yang penting bersamamu, kan gitu. Hubungan cinta yang sejati, yang betul-betul tulus. Berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran itu gimana sih? Pacaran itu semuanya kamuflase, hanya topeng-topeng saja. Motor kadang minjem, HP kadang minjem, ya senyum-senyum di depan, di belakang. Ya kadang banyak penipuan-penipuan dalam pacaran itu. Belum lagi dosanya, kalau lihat dosanya lebih banyak. Intinya, pemuda dan pemudi dinasihati oleh Rasulullah SAW segera menikah. Karena fungsinya dua minimal nih. Dia lebih bisa menundukkan pandangan kita, karena kita sudah punya istri. Udah nggak usah lihat yang lainnya. Nggak usah jual-jualnya sini lalu sini, lihat di medsos, aduh. Nggak semua yang indah itu bisa kita miliki. Nggak semua yang cantik itu baik bagi kita. Nggak semua, Pak. Apalagi punya orang lain itu. Miliki yang kita aja. Yang kita miliki apa? Istri kita. Sudah nikmati, sudah. Syukuri. Insya Allah, Allah akan tambahkan. Tambah jumlahnya atau tambah nikmatnya? Tambah nikmatnya, insya Allah. Nggak semua orang bisa ditambah jumlahnya. Taib. Maka hendaklah menikah, karena dia bisa menundukkan pandangan, ya, bisa terjaga pandangannya, nggak jelalatan ke sana sini. Kemudian bisa menjaga kemaluan, ini yang penting. Kalau gejolak syahwat sudah besar, waduh, otaknya itu udah kemana-mana. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Maka solusinya nikah. Dengan nikah Anda bisa menyalurkan syahwat kita. Oh, berarti nikah karena nafsu. Ya, memang nafsu itu enggak semuanya buruk. Nafsu itu ada kebaikannya dan berpahala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di kemaluan kalian itu ada sedekahnya, kalau kalian salurkan dengan cara yang baik. Oleh karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini berhubungan badan dengan istri kita, ya berjima, bersenggama, itu dapat pahala? Iya. Rasulullah menjawab, iya dapat pahala. Kalau menurut antum gimana? Kalau antum berhubungan badan dengan wanita yang tidak halal, dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Ya udah, demikian pula kalau antum lakukan itu dengan istri antum yang halal, maka dapat pahala. Bahkan nilai sedekah. Allahu Akbar, sudah enak dapat pahala. Pokoknya ibadah paling enak apa? Nikah. Maka segera menikah. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan ya para pemuda-pemudi ini. Segera menikah, sudah. Bismillah. Ya, Anda suka dengan wanita dan Anda lihat dia salihah, bapak ibunya juga baik, keluarganya baik, insya Allah datangi, Pak. Assalamualaikum, saya mau izin menemui Bapak ke rumah gitu. Waktu masuk ke rumah, yang ngomong, Pak, saya tertarik dengan putri Bapak. Barangkali Bapak mengizinkan saya untuk menjadi pendamping hidupnya Mbak Fulan atau Dik Fulan, gitu, Fulanah. Diminta,
Oh, gentle, harus gentle, nggak usah malu-malu, ya, minta. Dan dengan tanggung jawab, Pak, saya akan menikahi anak Bapak, saya akan, pokoknya yang Bapak mau tentang anak ini, saya akan bahagiakan. Saya akan bahagiakan dia, saya akan tolong dia, saya akan jaga dia, Pak. Bapak nggak usah khawatir, sudah. Tenang, Pak, saya akan bimbing. Gitu pokoknya. Ya, nikah segera. Tapi kalau memang nggak mampu, ya, mungkin ekonomi lagi sulit banget, atau mungkin memang, waduh, masih banyak kesibukan, ya, nggak mampu pokoknya, apapun sebabnya, nah, dan itu bisa ditolerir mampunya, bukan yang diada-adakan, maka hendaknya berpuasa. Karena puasa itu bisa apa? Menjaga diri. Wija itu pengekang dari syahwat itu. Syahwatnya itu nggak bergejolak. Jadi orang kalau lapar itu kan lemas sudah. Ya, pikir-pikir yang aneh-aneh. Nah, sehingga puasa ini penting, menjaga diri. Nah, ini berlaku bagi yang puasa, yang udah nikah ataupun yang belum nikah itu penting juga. Ya, fungsinya untuk menahan syahwat tadi. Terutama ditekankan lagi untuk apa? Para pemuda-pemudi ataupun siapapun yang nggak nikah, belum nikah. Ya, termasuk para duda, para janda ini, ya. Ya kan, syahwatnya ada aja itu, mau laki perempuan sama, ada syahwatnya. Nah, itu cara menjaganya biar nggak terjerumus dalam hal-hal yang haram, itu diapain? Dikekang itu syahwatnya dengan cara berpuasa. Nah, tadi hadisnya sudah disebutkan, ya, riwayatnya, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, masih lanjut, Pak, ya, ini sampai 12 kita, ini baru ketujuh. Yang ketujuh, orang yang berpuasa sehari di jalan Allah, niscaya Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun, Pak. Bayangkan, 70 tahun. Kalau pakai kereta wush, itu cepat banget, tapi jaraknya jauh. Ya, sekarang perjalanan pakai apa ini? Pakai kereta wush, cepat, lebih dari 70 tahun, bayangkan. Jakarta, Bandung aja berapa itu? 30 menit, ya? 30 menit kan? 30 menit, 30 menit, Pak. Kalau 24 jam, sampai mana kira-kira itu? Itu pakai kereta. Nah, kalau ketika Rasulullah SAW bersabda ini, zaman dulu paling cepat kuda. Onta sama kuda cepat mana? Kuda, ya, cepat kuda. Nah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa berpuasa satu hari saja di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tadi sudah jadi tameng, ya ta? Jadi benteng, sekarang dijauhkan lagi jaraknya. Wajah kita dijauhkan dari api neraka. Tubuh kita termasuk. Penyebutan wajah itu menunjukkan perwakilan dari seluruh tubuh. Ya, semua badan kita itu diselamatkan dari api neraka, dijauhkan dari neraka sejauh apa? Sejauh perjalanan 70 tahun. Bayangkan. Tadi hadisnya di sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 284, dan juga Imam Muslim hadis nomor 1153. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang sabda Nabi SAW, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maksudnya dia berpuasa satu hari dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, yakni dalam hal-hal yang diharapkan wajah Allah Ta'ala padanya, dan telah dikatakan darinya bahwa itu adalah jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Jadi para ulama menjelaskan tadi, maksudnya adalah ketika jihad di jalan Allah, dia lalu berpuasa. Atau maknanya juga yang berikutnya, maknanya adalah karena dia mentaati Allah. Dia berpuasa dalam rangka taat kepada Allah. Nah, Allah perintahkan kita wajib puasa Ramadan, kita puasa. Allah sunnahkan kepada kita puasa sunnah, ya, mau Senin Kemis ataupun Daud ataupun Ayyamul Bid, ya kita jalankan. Ya. Maka ketika kita melakukan puasa itu dalam rangka taat kepada Allah dan mencari pahala Allah, ya, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan jauhkan kita dari api neraka sejauh atau sepanjang atau sejauh jarak antara
sejauh jarak perjalanan selama 70 tahun. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, dan juga disebutkan nanti oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari berkaitan dengan hadis ini. Kan tadi diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, maka penjelasan yang dibawakan oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala itu diambil dari apa? Kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, dan juga Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, hal ini mengandung keutamaan puasa di jalan Allah, dan keutamaan ini berhak diraih oleh orang-orang yang puasanya itu tidak menimbulkan bahaya baginya. Mudarat maksudnya bahaya, ya, jangan sampai membahayakan dia. Jadi benar-benar tidak menimbulkan cobaan baginya, serta puasanya tidak memperdayakan peperangannya. Ya gitu, berperang jangan sampai membuat konsentrasi perang ini kacau, ya gitu maksudnya. Dan hal-hal lainnya dari perkara-perkara yang penting dalam peperangan, ya. Dan makna dijauhkan dari api neraka yaitu diselamatkan dari neraka. Adapun makna musim, ya, maksudnya 70 musim maksudnya adalah tahun, maksudnya 70 tahun maksudnya. Kharifan itu maksudnya tahun. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini yaitu 70 tahun. Tadi disebutkan dalam Syarah Imam Nawawi ala Sahih Muslim jilid yang ke-8 halaman 281, dan juga Fathul Bari nanti keterangannya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di jilid yang ke-6 halaman 48. Yang ke-8, orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan api neraka dari dirinya seperti jarak langit dan bumi. Jadi ada 2 riwayat yang mengatakan 70 tahun perjalanan, ada yang mengatakan seperti jarak antara langit dan bumi, ya, sangat jauh intinya, ya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ardi. Wah, luar biasa lagi nih. Kita lihat, barang siapa berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan antara dirinya dengan api neraka itu suatu parit, ya, parit yang jaraknya parit itu seperti jarak langit dan bumi. Allahu Akbar. Jauh, parit yang besar membuat api itu nggak sampai ke kita, gitu loh. Bahkan hawa panasnya nggak sampai. Jeritan-jeritan penduduk neraka juga nggak sampai. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Penghuni surga itu nggak bakal mendengarkan teriakan-teriakan yang ada di neraka jahanam. Nggak bakal. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan penghuni surga itu nikmat, sedang menikmati, ya, kenikmatan-kenikmatan yang mereka sukai, dan mereka kekal di surga itu. Nah, masih sama, dijauhkan ini. Jadi kalau dijauhkan sejauh 70 perjalanan, 70 tahun perjalanan, dan juga ada parit di situ, jarak antara dia dengan neraka itu ada parit yang lebarnya itu selebar apa? Selebar apa? Antara langit dan bumi. Ya sudah, jauh itu, nggak dengar suara-suara teriakan-teriakan api itu, neraka, suara-suara teriakan-teriakan penghuni neraka jahanam, dan juga nggak mendapati hawa panasnya. Jadi selamat dia mereka. Baik. Kemudian yang ke-9, puasa adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puasa ini tidak ada yang semisal dan sebanding dengannya. Ini pahalanya itu sangat besar, nggak ada yang bisa menyandinginya, nggak ada yang bisa sebanding dengannya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku.
Ini saya minta wasiat ya Rasulullah. Perintahkan aku untuk mengamalkan sesuatu yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan, alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Hendaknya engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang seperti puasa itu. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Umamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama? Beliau pun menjawab, alaika bis-shaumi fa innahu la adla lahu. Hendaknya engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada yang sebanding dengan puasa itu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah suatu amalan kepadaku. Maka beliau pun menjawab, alaika bis-shaumi fa innahu la adla lahu. Hendaknya engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada yang sebanding dengan puasa. Jadi pahalanya itu enggak ada yang sebanding dengan puasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2220, 2221, 2222, 2223. Oh iya, ya karena tadi riwayatnya fi riwayah gitu mungkin. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, hadis nomor 1937, dan di kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 580. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban di kitab sahihnya disebutkan bahwa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan pasukan perang, aku menemui beliau dan aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, berdoalah untukku agar mendapatkan mati syahid. Maka beliau pun berdoa, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, berilah mereka keselamatan dan berilah harta ghanimah untuk mereka, harta rampasan perang. Maka kami pun berperang dan Allah menyelamatkan kami serta memberikan ghanimah kepada kami. Hal ini disebutkan terjadi hingga 3 kali. Kejadian ini sampai 3 kali. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menemuimu sebanyak 3 kali. Beliau minta mati syahid, ya. Tapi Rasulullah tetap mendoakan apa? Ya Allah, selamatkanlah mereka dan berikanlah mereka harta rampasan perang. Ya, Rasulullah pengen para sahabatnya itu apa? Sehat semuanya, ya. Mereka menang dalam peperangan dan pulang-pulang bawa ghanimah, bawa harta rampasan perang. Maka ya, Abu Umamah mengatakan tadi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menemuimu sebanyak 3 kali. Aku memintamu agar mendoakanku agar mati syahid. Namun engkau selalu berkata, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, berilah mereka keselamatan dan berilah harta ghanimah, harta rampasan perang untuk mereka. Maka Allah pun menyelamatkan kami dan memberikan ghanimah, harta rampasan itu kepada kami. Kami menang perang berkat doamu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Maka beliau pun bersabda, alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang semisal dengan puasa itu. Perawi berkata, setelah itu tidaklah terlihat asap dapur di rumah Abu Umamah ketika siang hari, kecuali jika mereka dikunjungi tamu. Ya, ini menunjukkan nggak masak nih keluarganya Abu Umamah Al-Bahili, beliau dan istrinya, keluarganya. Kenapa nggak masak? Puasa, berpuasa. Kecuali kalau ada tamu, baru mereka masak untuk menyambut tamu tersebut. Maka apabila kami melihat padanya asap di siang hari, maka kami pun dapat mengetahui bahwasanya Abu Umamah sedang menjamu tamunya. Subhanallah. Inilah para sahabat. Mereka itu selalu minta kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga.
Tadi awalnya minta mati syahid, malah didoain selamat. Nah, minta lagi mati syahid, didoain selamat. Minta lagi mati syahid, didoain selamat. Akhirnya yang terakhir beliau minta apa? Biar masuk surga, amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nah, itu cita-cita para sahabat. Akhirnya diperintahkan untuk berpuasa. Ya, sehingga beliau pun sering-sering berpuasa, puasa sunnah. Apalagi di Ramadan lebih semangat lagi beliau. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, hadis nomor 3425. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Yang ke-10, kita lanjut ya, yang ke-10. Orang yang berpuasa akan dimasukkan ke surga dari pintu bernama Ar-Rayyan. Ini pintu khusus, pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhala akhiruhum ughriqa falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu ini namanya Ar-Rayyan. Nah, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang suka berpuasa akan masuk surga lewat pintu itu. Tidak ada seorang pun selain mereka yang diperkenankan untuk masuk surga lewat pintu itu. Itu pintu khusus untuk orang yang suka puasa. Puasa sunnah, puasa wajib, dia rajin berpuasa. Apabila orang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintunya ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk melaluinya. Jadi memang khusus untuk orang-orang berpuasa. Dipanggil orang puasa, masuk semuanya, tutup sudah. Kalau udah orang yang rajin puasa sudah nggak ada, habis sudah tutup pintunya. Karena memang khusus bagi mereka. Ya. Hadis ini sahih riwayatkan Imam Al-Bukhari hadis nomor 1896 dan Imam Muslim hadis nomor 1152. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusamma Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Jadi pintu gerbang menuju surga itu ada 8. Di antaranya ada satu pintu yang namanya adalah pintu Ar-Rayyan, di mana tidak ada yang masuk melaluinya selain orang-orang yang berpuasa. Yang rajin puasa ini akan masuk ke pintu tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari hadis nomor 3257. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khairun. Faman kana min ahli as-salati du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli as-siyami du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah." Barang siapa yang berinfak 2 pasang kuda fisabilillah, dia punya uang beli 2 kuda lalu dia infakkan di jalan Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipanggil di pintu surga kelak, "Wahai hamba Allah, inilah kebaikan." Ini infak fisabilillah. Jika ia termasuk ahli salat, rajin salat sunnah, salat yang wajib apalagi, niscaya ia akan dipanggil dari pintu salat. Jika ia termasuk ahli jihad, orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, maka ia akan dipanggil melalui pintu al-jihad. Bila ia termasuk ahli puasa, niscaya ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, khusus orang yang berpuasa. Dan jika ia termasuk ahli sedekah, niscaya akan dipanggil dari pintu sedekah. Ya, masing-masing amalan punya
pintu-pintu khusus untuk mereka. Setelah mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagi Anda ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tidak akan ada bahaya yang menimpa seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu itu. Lantas apakah ada orang yang diseru dari seluruh pintu yang ada itu ya Rasulullah? Dari pintu-pintu surga itu dipanggil semua nama ini. Satu orang ini dipanggil dari semua pintu-pintu surga itu. Maka Nabi SAW pun bersabda, ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Disebut namanya untuk masuk di pintu-pintu semuanya itu, yang 8 itu. Dan aku berharap engkau termasuk di antaranya. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil melalui semua pintu-pintu surga itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1897, dan Imam Muslim hadis nomor 1027. Hadis ini muttafaqun alaihi. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pintu surga itu ada berapa tadi? Ada samaniyata abwab. Ada 8 pintu. Dan 8 pintu ini dinamai sesuai dengan amalan-amalan. Ada pintu jihad, ada pintu salat, babus salat, ada babul jihad, ada pintu sedekah, babus sedekah, ada pintu ar-rayyan, yaitu pintu orang yang berpuasa. Maka barang siapa yang mengamalkan semua amal-amalan ini dan rajin melakukan amal-amalan ini semuanya, maka akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu yang ada itu. Nah, ini keistimewaan yang besar bagi orang-orang yang rajin. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa masuk dari semua pintu surga itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan ada orang yang bisa dipanggil dari semua pintu itu ada. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang ke-11, puasa adalah amalan pertama yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Hadis ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah dari kalian yang pagi ini berpuasa? Lihat, hadis ini akan menunjukkan kepada kita betapa mulianya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan betapa sungguh-sungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, dan beliau betul-betul segera melakukan itu. Ini Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, siapakah dari kalian yang pagi ini sedang berpuasa? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya ya Rasulullah, saya sedang puasa. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, siapakah dari kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Ada orang meninggal lalu mengantarkan jenazah, siapa? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi SAW pun bertanya lagi, siapakah dari kalian yang hari ini memberikan makan orang miskin? Pagi-pagi sudah memberikan makan orang miskin, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya lagi kepada para sahabat, siapakah dari kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Ada orang sakit dia jenguk, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya. Allahu Akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua amalan ini benar-benar berkumpul pada diri seseorang, melainkan ia pasti masuk surga. Allahu Akbar. Jaminan dari Rasulullah SAW, siapa yang melakukan amalan-amalan ini ya, dan dia lakukan itu, maka pasti dia masuk surga. Dan di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung ditakyin, dipastikan beliau masuk surga.
radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1028. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan lafaz majtama'at hadhil khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidaklah semua amalan ini terkumpul pada seseorang dalam satu hari, ya, melainkan ia pasti masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis nomor 515, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih Al-Adabil Mufrad halaman 195, hadis nomor 400. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, antum lihat di footnote itu. Ya, yang riwayatkan siapa? Imam Bukhari. Cuma dari kitab apa? Al-Adabul Mufrad. Karena memang syarat dari kitab Al-Adabul Mufrad tidak seketat syarat yang ada di Sahih Bukhari. Kalau dalam Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, atau yang dikenal dengan Sahih Bukhari, itu Imam Bukhari mensyaratkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, sehingga semua hadis yang di Sahih Bukhari itu pasti sahih. Itu pasti sahih. Tapi kalau hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang lainnya, Al-Adabul Mufrad atau kitab yang lainnya, itu masih ada kemungkinan ada dhaifnya. Kenapa? Karena beliau tidak mensyaratkan dengan syarat-syarat yang seketat kitab beliau Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, atau yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Itu yang untuk perhatikan. Makanya di sini dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Nanti ada kitab beliau Dhaif Al-Adabil Mufrad. Kalau kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, berarti yang dalam kitab itu Syekh Al-Albani membawakan hadis-hadis yang sahih saja. Dari kitab Imam Al-Bukhari yang di Al-Adabul Mufrad itu, yang sahih itu ini dibawain sama beliau. Nah, kemudian kalau ada kitab yang dhaif Al-Adabil Mufrad, maka beliau menjelaskan ini hadis dari Al-Adabul Mufrad yang dhaif ini, yang lemah ini, yang enggak sahih ini, disebutkan sama beliau. Nah, itu makanya sekali lagi bahwa kalau yang betul-betul sahih semua itu di kitab beliau, yaitu Sahih Bukhari, Sahihul Bukhari, atau yang aslinya judulnya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, Al-Mukhtasar, dan seterusnya. Nah, panjang judulnya ya. Min sunani Rasulullah SAW wa ayyamihi wa, dan seterusnya. Panjang judulnya aslinya. Cuman orang kenalnya Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir untuk sesi ini, udah lama juga durasinya ya. Jadi ini poin yang ke-12 ya, keutamaan puasa di yang ke-12, bahwa puasa itu akan menghapuskan dosa, menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaumu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Fitnah seseorang atau ujian bagi seseorang yang ada pada keluarganya, hartanya, anaknya atau tetangganya, itu akan dihapus oleh sholat ya, kesalahan-kesalahan dia terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap hartanya, terhadap tetangganya. Nah, itu bisa dihapus dosanya oleh amalan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kadang kita hidup itu hidup itu ya ada aja masalah ya, sama istri atau sama suami sama istri, istri sama suami, kemudian sama keluarga, sama anak-anak, dalam harta kita, dalam bertetangga. Kadang ada aja hal-hal yang ya mungkin dari perbuatan atau perkataan kita yang menyakiti orang ya, yang itu bernilai dosa. Maka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita, yaitu sholat, puasa, termasuk sedekah, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafadz wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, serta amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang mengajak seseorang kepada kebaikan dan melarang seseorang dari melakukan perbuatan mungkar.
itu termasuk yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 525 dan juga 1435, 1895 dan juga Imam Muslim hadis nomor 144 dan hadis ini muttafaq alaih. Ustaz Yazid rahimahullah taala mengatakan, ini adalah nikmat Allah tabaraka wa taala yang sangat besar, yakni bahwa Allah Jalla wa Ala akan menghapuskan dosa atas kesalahan atau ketergelinciran seseorang terhadap keluarganya, anak-anaknya, hartanya, juga tetangganya melalui ibadah sholat puasa. Jadi bisa dihapuskan dengan apa? Melalui ibadah sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya, hendaklah setiap muslim dan muslimah banyak mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Hanya saja penghapusan dosa di sini hanya untuk dosa-dosa kecil. Ingat, masih dosa kecil. Adapun terhadap dosa-dosa besar, maka hanya dapat dihapuskan melalui bertaubat yang sebenar-benarnya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan lihat dalam kitab As-Siyamu fil Islam halaman 17. Nah, inilah 12 keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, ya. Sebagian hadisnya tadi memang umum, di luar Ramadan pun juga mendapatkan keutamaan ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya. Insya Allah masih ada beberapa lagi, karena totalnya itu ada 23. Insya Allah dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Demikian, ma'asyiral muslimin, semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi kita, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.